Pernikahan tentu menjadi hal yang begitu indah. Ya, mungkin itulah yang sebentar lagi akan dirasakan oleh Ayu Ting Ting yang rencananya akan segera menggelar pernikahan setelah dirinya resmi dilamar oleh anggota TNI Angkatan Darat Letu Muhammad Fardana pada 4 Februari 2024 lalu. Lantas, apakah Ayu sudah siap untuk menjadi istri dari seorang prajurit dan menjadi ibu persit? Benarkah kini kepergian Ayah Rozak dan Umi Kalsum serta Ibunda Letu Muhammad Fardana ke Tanah Suci untuk mendoakan rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Fardana? Seperti apa pula ungkapan calon ayah mertua Ayu Ting Ting yang mengaku bersyukur karena sebentar lagi akan mempunyai calon menantu seorang artis terkenal hingga tidak mempermasalahkan status Ayu sebagai janda anak satu. Seperti apa persiapan pernikahan Ayu dan Fardana yang diungkap oleh calon ayah mertuanya itu? Benarkah pula Letu Muhammad Fardana pernah menjalani pendidikan militer di Jepang selama 4,5 tahun? Di sisi lain, penyanyi Joy Tobing pun juga berbagi pengalamannya ketika menjadi istri seorang anggota TNI hingga pengalamannya menjadi ketua Persit Kartika Chandra Kirana yang merupakan persatuan istri tentara atau seringkali disebut Ibu Persit. Seperti apa wejangan dan dukungan Joy untuk Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan menjadi istri anggota TNI. Lantas, seperti apa ramalan hubungan Ayu dengan Fardana? Benarkah Ayu dan calon suaminya saling cocok satu sama lain? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Orang tua mana yang tidak bahagia ketika anak perempuannya telah dilamar oleh seorang pria ganteng dengan profesi sebagai anggota TNI berpangkat Letu, di mana dalam waktu dekat momen pernikahan pun akan segera digelar. Tentu perasaan bahagia tidak bisa ditutupi oleh Ayah Rozak dan Umi Kalsum. Ya, perasaan bahagia kini menyelimuti Ayah Rozak dan Umi Kalsum. Lantaran sebentar lagi Ayu pun akan dipersunting oleh Letu Muhammad Fardana. Bahkan menariknya, di tengah kebahagiaan yang sedang dirasa, kabar kepergian Ayah Rozak dan Umi Kalsum ke Tanah Suci untuk menjalani umroh juga menjadi sorotan. Pasalnya, baru beberapa waktu keduanya pun sudah menjalani umroh, tapi kini mereka kembali terlihat menjalani umroh usai Ayu dilamar oleh Letu Muhammad Fardana. Mengejutkannya lagi, keduanya pun terlihat bersama Ibunda Letu Muhammad Fardana. Benarkah umroh bersama ke Tanah Suci dalam rangka mendoakan pernikahan Ayu dengan Letu Muhammad Fardana agar lancar? Ibu sambung saya, betul ya. Yang mengenalkan ke Umi Kalsum? Ya, betul. Sama dia waktu sama-sama umroh. Sekarang juga lagi berangkat umroh lagi mereka. Sebenarnya jarang itu, hanya Januari aja. Pas Januari sama-sama ketemu, itu. Nah saya juga, ya omongannya itu. Baru udah mau ngelamar, ya sudah. Kalau udah ngomong anak ya sudah, saya dukung aja udah. Ya, kepergian Ayah Rozak dan Umi Kalsum serta Ibunda Letu Muhammad Fardana ke Tanah Suci tentu mempunyai makna yang begitu dalam, di mana netizen menduga bahwa mereka mendoakan hubungan ke depan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana agar diberikan kelancaran. Di sisi lain, saat ditemui oleh para awak media, calon ayah mertua Ayu Ting Ting pun mengungkap pengakuannya
jika dirinya mengaku bersyukur dalam waktu dekat akan memiliki menantu seorang artis yang tidak kaleng-kaleng, yaitu Ayu Ting Ting. Bahkan, ayah Letu Muhammad Fardana itu pun tidak mempermasalahkan status calon istri sang anak, yaitu janda satu anak. Ya saya sih pokoknya apa adanya. Ya walaupun kita umpamanya dengan artis apapun, kita nggak mau merubah. Ya saya kan. Jangan sampai kita merubah, itu saya nggak. Jadi apa adanya, ya begini. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita ini berubah, nggak. Saya nggak mau itu. Karena namanya manusia itu kan memang punya kelebihan kekurangan. Saya juga siap seperti apa adanya. Ya walaupun umpamanya saya punya mantu artis, jangan sampai saya ke artis juga, nggak mau kan. Ya istilahnya ya pokoknya apa aja, tapi memang kena imbasnya nggak masalah kan. Ya sepanjang ini saya pikir ya memang ya termasuk ya kalau kita tanggapannya masing-masing ya, dari pihak kita sisi mana yang mandang orang tuh kan. Tapi kalau menurut saya ya dia baik kok. Dan sama orang tuanya itu yang saya senang, dia setia sama orang tuanya. Lalu bagaimana dengan persiapan pernikahan Ayu Ting Ting dengan sang anak? Benarkah calon ayah mertua Ayu Ting Ting pun belum mengetahui kapan pastinya tanggal pernikahan? Namun sebagai orang tua, ia pun mengaku akan selalu mendukung anaknya untuk menikah. Belum ada. Iya, kan tergantung mereka ini. Lah, pengetahuanku belum juga. Ya apa karena belum dikasih tahu apa? Tapi sepengetahuan saya belum. Oh ya iya, jadi mereka yang di puncak itu memang Ayu sudah punya kru-krunya sendiri, ya saya tinggal datang. Kalau namanya orang tua itu, wah saya mau nikah silakan, mau kawin silakan, itu aja. Semampu kita ya kita bantu kan. Itu. Ya kita juga senang dapatnya mantu artis kok istilahnya kan. Menjadi momen pertama kali berhadapan dengan kamera dan banyaknya awak media, tentu menjadi momen yang asing bagi ayah Letu Muhammad Fardana. Meski begitu, Darsy Akif tidak segan untuk menjelaskan seputar profesi sang anak yang merupakan anggota TNI. Menariknya lagi, Letu Muhammad Fardana diakui oleh sang ayah sempat menjalani pendidikan militer di Jepang selama 4,5 tahun, hingga hal itu pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Lantas benarkah Ayu Ting Ting siap menjadi ibu persit dan mengurangi jadwal manggungnya? Jadi waktu kelas 3 SMA itu dia masuk tentara, katanya daftar. Saya bilang kenapa nggak polisi? Nggak, saya tentara aja. Ya silakan, saya bilang. Daftarlah cerita itu. Waktu itu kalau nggak salah bulan Maret ya 2012. Belum lulus dia. Ya sudah saya bilang. Nah begitu bulan Juli baru ada kelulusan. Ya dia diterima ceritanya. Nah, kemudian ya ke Magelang itu. Nah sampai ke Magelang setahun, sentra di muka, dia tes katanya siapa yang bisa dikirim ke Jepang, sekolah NDA. Dia dapat ceritanya dari angkatan darat dia sendiri satu, laut satu, udara satu. Dia berangkat. Ya, makanya dia di NDA di Jepang itu juga kita diundang juga pas kelulusannya itu di Jepang. Lalu, seperti apa wejangan, doa dan juga dukungan dari Joy Tobing untuk Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan menjadi istri dari anggota TNI dan menjadi ibu persir? Hai guys, aku Derisya Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, beberapa artis tanah air tidak sedikit yang memilih tidak menikahi orang dari kalangan artis. Namun, cinta mereka pun justru berlabuh dengan abdi negara dan memilih untuk menghabiskan hidup bersama mereka. Tak sedikit pula yang rela untuk berhenti dari dunia hiburan demi mendukung karir pasangan mereka dengan mengabdi kepada negara. Meninggalkan dunia hiburan demi suami tentunya bukanlah sebuah hal mudah.
Namun, beberapa di antara mereka pun rumah tangganya tetap langgeng dan bahagia. Salah satunya adalah Joy Tobing, penyanyi yang lahir dari ajang pencarian bakat itu pun kini lebih banyak mengisi waktunya untuk sang suami yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Darat bernama Kolonel Cahyo Permono yang dinikahinya pada 25 September 2021 lalu usai bercerai dengan Daniel Sinambela pada 2010 lalu. Sejak menikah dengan perwira TNI, Joy Tobing pun kini sibuk menjalani kehidupan barunya, di mana selain menjadi seorang istri, ia pun menjadi ketua Persit Kartika Chandra Kirana yang merupakan persatuan istri tentara. Lantas, seperti apa Joy Tobing yang menjelaskan aturan sebagaimana menjadi seorang ibu Persit, di mana ia pun harus datang di setiap acara penting sang suami. Seperti inilah rintangan Ayu Ting Ting yang diungkap oleh Joy Tobing saat nantinya menjadi seorang ibu Persit. Selama ini kan melihat dari luar aja kan. Oh ya, ada tentara, ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya gitu ya. Ternyata ibu-ibunya ini juga mempunyai tanggung jawab untuk mendukung karir bapak-bapaknya. Jadi kita sebagai ibu Persit ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita juga mempunyai peran penting untuk mendukung pekerjaan suami kita. Jadi bukan hanya cinta pada suaminya, bukan hanya menginginkan jabatan atau pekerjaan suaminya, tapi kita sebagai istri juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Bagaimana mewujudkan cinta kasih kita kepada suami kita, yaitu juga dengan ikut aktif juga di anggota maupun di kepengurusan di Persit ini. Melihat situasi di mana seorang artis menikah dengan perwira dengan tentara dengan tentara itu merupakan pilihan yang amazing gitu ya, karena mungkin melihat dari seorang tentara itu mempunyai tanggung jawab. Satu, kedua, mereka dididik dalam suatu lingkungan yang disiplin, terus mereka juga setia. Sebelum kita menikah di gereja, aku harus bertemu dengan seseorang yang dari tentara juga untuk dipertanyakan keyakinanku, apakah aku ini sungguh-sungguh nggak, aturan dalam militer ini gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang kita harus pahami, di mana waktu kita menjadi seorang istri tentara kita harus menjaga banyak hal gitu. Jadi memang itu yang menjadi keputusan besar, yang mana seorang artis yang tadinya mungkin kita menjalani hidup mungkin kita bebas, bukan bebas negatif, bukan. Mungkin kalau kita mau jalan ke sana kemari, mungkin kita nggak perlu izin, atau kalau kita mau pergi ke luar negeri kita nggak perlu izin, paling izin orang tua atau izin suami yang kalau suaminya bukan tentara gitu ya. Tapi kalau kita sudah menjadi bagian dari istri tentara gitu ya, kalau mau ke luar negeri harus buat izin gitu. Jadi kalau ada undangan nyanyi ke luar negeri, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau membawa anak sekolah ke luar negeri, harus membuat izin, mengurus izin gitu. Jadi kita sebagai istri juga nggak sembarangan untuk pergi ke sana kemari gitu ya. Dan bukan hanya suaminya yang sebagai tentara, jadi suaminya yang harus mengikuti peraturan, istrinya juga harus. Karena yaitu tadi, kita ini punya peran penting untuk menjaga pekerjaan suami kita. Jangan sampai keteledoran kita sebagai istri mencoreng nama baik suami kita. Jadi suami dan istri harus sama-sama saling bekerja sama untuk menjaga semuanya tetap baik. Kabar mengenai Ayu Ting Ting yang baru saja dilamar oleh anggota TNI Letu Muhammad Fardana tentu sampai juga di telinga Joy Tobing. Hal itu pun menjadi kabar baik bagi Joy, lantaran dalam waktu dekat Ayu Ting Ting pun akan mendapatkan status barunya sebagai ibu Persit yang tentunya punya tanggung jawab serta tugas-tugas yang harus diemban. Lantas, seperti apa Joy Tobing
yang mendukung hubungan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana hingga mendoakan agar persiapan pernikahan mereka pun dapat berjalan lancar. Pada saat masuk menjadi seorang istri tentara itu mengambil keputusan yang tidak mudah. Tapi satu hal, kalau kita menjalani semua itu dengan ikhlas, dengan happy, tanpa ada paksaan, dan dinikmati, dibawa enjoy, pasti semuanya akan bisa dilewati dengan baik. Dan bahkan aku punya sahabat, punya teman yang luar biasa dari lingkungan Persit ini. Jadi bukan berarti Persit itu nggak bisa enjoy, bahkan kita kalau ketemu ketawa-ketawa, tetap bercerita yang lucu-lucu gitu ya. Di saat kita lagi santai kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Bahkan di saat kita lagi menjalankan tugas, kita juga dituntut harus bisa menjalankan dengan baik. Jadi itu pilihan. Kembali lagi, hidup itu pilihan. Jadi kalau dari artis masuk ke dalam lingkungan tentara itu pilihan. Pertama-tama aku sebagai kakak ya bagi Ayu Ting Ting mengucapkan selamat nih buat tunangannya, dan untuk kedepannya semoga semuanya berjalan baik dan lancar, amin. Nah, seperti yang waktu aku jalani waktu awal-awal baru menikah itu agak susah-susah gampang karena 1 bulan sebelum kami menikah suamiku sudah ditempatkan di Semarang gitu. Jadi sampai menikah jadi kurang lebih 2 tahun kami LDR. Dia di luar kota, aku di Jakarta. Tapi pada saat ada kegiatan, aku harus hadir di tempat untuk mendampingi suami maupun untuk menghadiri suatu kegiatan yang mana ibu-ibu Persitnya harus hadir. Itu tidak bisa. Pastinya bagi seorang artis yang masuk dalam lingkungan baru menjadi seorang istri tentara itu akan menghadapi situasi yang gak gampang. Tapi itu tadi, kita harus menjalaninya dengan enjoy, tanpa ada paksaan, dan dijalani karena kita cinta sama suami kita. Kita sayang sama dia, dan kita mau ada buat dia, mau mendukung pekerjaan dia. Mengingat Ayu Ting Ting yang kabarnya sebentar lagi akan menikah dengan Muhammad Fardana, lantas seperti apakah seorang peramal ketika meramalkan hubungan Ayu dengan Fardana? Benarkah Ayu dan calon suaminya saling cocok satu sama lain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kabar Ayu Ting Ting yang akan melepas masa jandanya dengan menikah bersama Letu Muhammad Fardana memang sukses membuat heboh publik. Lantaran momen itu sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang termasuk para fansnya hingga sahabat-sahabat Ayu di dunia keartisan. Atas hal itulah hubungan Ayu dan Fardana yang sebentar lagi akan dibawa ke jenjang pernikahan itu pun diteropong oleh anak indigo bernama Mian terkait tingkat kecocokan mereka sebagai pasangan yang berpengaruh terhadap kebahagiaan mereka nantinya. Mian pun juga memprediksi bahwa pasangan Ayu Ting Ting dengan Letu Infanteri Muhammad Fardana didominasi dengan kecocokan dengan tingkat kecocokan sekitar 85%. Dan sisanya adalah 15% adalah sebuah rintangan. Menurut Mian, kemungkinan rintangan akan membesar atau mengecil
sangat tergantung pada besarnya rasa cinta antara Ayu dengan Fardana. Konon, rumah tangga mereka pun nantinya akan diselimuti kebahagiaan dan juga tantangan yang akan dihadapi Ayu Ting Ting. Tantangan itu pun konon akan dilewati Ayu Ting Ting dengan tegar. Bahkan diprediksi pula jika rumah tangga mereka nantinya akan dikaruniai momongan. Dari segi aura, mereka itu auranya hampir sama dan itu bisa menyatu. Nah, bahkan kebahagiaan baru itu akan datang. Cuman ingat, bentengnya harus kuat, pondasinya harus kuat. Di balik kebahagiaan baru, rezeki baru, dan kebahagiaan baru itu banyak sekali tantangan dan rintangan. Kalau kurang kuatnya itu, ya itu ngebatin. Terus juga di sini ada rezekinya lancar nih, tapi rumah tangganya banyak guncangan. Di situ itu harus hati-hati, karena di sini menurut Mian nantinya di dekat-dekat pernikahan juga ada gangguan. Semoga aja nggak terjadi. Nah di situ terus juga Ferel bilang, iya kakak harus terus bahagia, terus sabar, dan saling terbuka satu sama lain. Jadi kalau ada unek-unek tuh kayak jangan dipendam. Ya terus ya udah omongin aja, baik itu buruk atau baiknya itu jangan selalu dipendam dan tertutup, harus terbuka satu sama lain. Karena kalau ada masalah di masa lalu yang belum terselesaikan, ya selesaikan aja dan itu terbuka ke satu sama lain. Jangan sampai nanti masalah di masa lalu belum terselesaikan, itu malah terbuka dengan sendirinya dan itu menjadi fitnah. Itu bahaya untuk hubungan juga. Kalau kecocokan, Mian lihat di sini 85% itu mereka cocok. Nah, sisanya 15%. 15% itu tantangan, di mana tantangan dan rintangan ini bisa jadi membesar atau mengecil tergantung kekuatan cinta mereka berdua. Dari rencana pernikahan, Mian doain semoga lancar. Dan ini perlu digarisbawahi, selesaikan masalah di masa lalu dulu, baru itu akan ya insya Allah lancar lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.